itu ingin mempresentasikan ataupun ingin menjelaskan langkah-langkah penyusunan bahan ajar kami, yaitu tentang menulis pidato. Sebelumnya, perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Weni Tresya Guru Tirsa. Saya Aji Martowi. Nama saya Agustinus Tongkol. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Bima Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Pak Ramadan, yaitu penyusunan dan analisis bahan ajar. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan bahan ajarnya. Yang pertama itu kita harus menganalisis kebutuhannya, yang dimana kita harus mengetahui apa itu target pembelajarannya. Identifikasi target peserta didik seperti siswa SMA, mahasiswa, atau masyarakat umum. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu tujuan dari pembelajarannya. Tetapkan tujuan yang ingin kita capai, seperti memahami struktur dan unsur pidato, mampu menulis pidato sederhana, atau meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, yang selanjutnya itu kita harus menganalisis materi. Kita harus menemukan materi yang perlu dipelajari seperti struktur pidato, isi pembuka penutup, unsur-unsur pidato, tema, tujuan, sasaran, pokok-pokok pembicaraan, dan teknik menulis pidato, contoh menulis pidato, serta latihan menulis pidato. Selanjutnya, penyusunan bahan ajar. Yang pertama itu judul. Buat judul yang jelas dan menarik mencerminkan isi bahan ajar. Yang kedua, pendahuluan. Jelaskan tujuan pelajaran, manfaat pembelajaran, bahan ajar, dan gambaran umum untuk materi. Yang ketiga itu susunan. Secara sistematis dan mudah dipahami, bagi menjadi beberapa bab atau modul dengan topik spesies. Bab pertama itu mengenal topik pidato, jelaskan pengertian, tujuan, dan jenis-jenis pidato. Bab yang kedua, struktur pidato. Bahasa struktur pidato yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Bab yang ketiga, unsur-unsur pidato. Jelaskan unsur-unsur pidato seperti tema, tujuan, sasaran, pokok-pokok pembicaraan. Nah, yang bab keempat itu teknik menulis pidato. Memberikan panduan untuk menulis pidato yang efektif, termasuk memilih tema, menyusun kerangka, mengembangkan isi, dan menggunakan bahasa yang tepat. Bab yang kelima itu contoh pidato. Sajikan contoh-contoh pidato dari berbagai jenis dan tema untuk membantu peserta didik dan memahami penerapan materi. Dan bab yang keenam itu latihan menulis. Berikan latihan menulis pidato dengan berbagai tema, situasi untuk kemampuan peserta didik. Nah, masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengembangan bahan ajar. Nah, ada 3 poin yang ada dalam pengembangan bahan ajar ini. Yang pertama itu adalah peninjauan, revisi, juga media pembelajaran. Nah, peninjauan ini maksudnya adalah minta ahli materi dan pedagogi untuk meninjau bahan ajar, memastikan materi akurat dan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu revisi. Revisi maksudnya lakukan revisi berdasarkan hasil tinjauan untuk meningkatkan kualitas bahan ajar. Yang ketiga itu media pembelajaran. Maksudnya buat media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti gambar, diagram, tabel, video, ataupun audio. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan kami